Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dari kelompok 8 dapat menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Sapar, SE, MSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 8. Yang pertama saya sendiri, Dia Astiani, kemudian ada Pak Hendra, Ibu Mulyani Taman, dan Ibu Ratnawati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kuantitatif dan laporan penelitian. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Secara garis besarnya, teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yakni analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang membedakan hanya terletak pada jenis datanya saja. Analisis kuantitatif yang biasa digunakan terbagi ke dalam dua kelompok, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Teknik analisis statistik deskriptif ada 5. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogif, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Kemudian penghitungan ukuran tendensi sentral seperti mean, median, dan reduce. Kemudian penghitungan ukuran letak dan penghitungan ukuran penyebaran. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial ini sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya, analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial dibagi ke dalam dua bagian, yaitu analisis korelasional dan analisis jalur path. Untuk analisis korelasional sendiri adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang kedua, variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Skala data yang digunakan dalam statistik inferensial ini terdiri dari data nominal, data ordinal, dan data interval atau rasio. Untuk data nominal sendiri, ini statistik yang digunakan adalah metode chi-square. Adapun rumus chi-square dapat kita lihat pada slide berikut. Dan kemudian setelah diperoleh nilai chi-square, maka untuk melihat dua variabel dihitung dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi dari Pearson. Adapun rumus
koefisien kontingensi ini juga dapat dilihat di slide ini. Untuk data ordinal adalah data yang berskala ordinal. Statistik yang digunakan adalah korelasi Rank-Spearman. Adapun rumus korelasi Rank-Spearman dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, data interval atau rasio. Data ini dapat menggunakan korelasi produk momen dari Pearson yang kemudian dapat dilanjutkan dengan analisis regresi linear. Statistik ini juga dapat digunakan untuk data yang berskala rasio. Adapun rumus korelasi produk momen dari Pearson ini dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas pada variabel terikat, maka dapat dilanjutkan dengan analisis regresi linear. Adapun persamaan regresi linear dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah analisis jalur atau path analysis. Path analysis memungkinkan peneliti melakukan analisis model-model yang lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh regresi linear berganda. Path analysis juga dapat dilakukan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui variabel intervening. Adapun contoh variabel analisis jalur dapat diperhatikan pada diagram berikut. Selain daripada statistik inferensial, kita juga mengenal istilah SEM atau Structural Equation Modeling. SEM merupakan suatu metode analisis statistik yang multivariat. Melakukan olah data SEM berbeda dengan melakukan olah data regresi atau analisis jalur. Sebuah pemodelan lengkap pada dasarnya terdiri dari model pengukuran atau measurement model dan struktural model atau causal model. Dua alasan yang mendasari digunakannya SEM adalah, pertama itu, SEM memiliki kemampuan untuk mengestimasi hubungan antara variabel yang bersifat multiple relationship. Kemudian yang kedua, SEM memiliki kekuatan untuk menggambarkan pola hubungan antara variabel laten dan variabel manifest atau indikator. Kedua alasan tersebut dapat divisualisasikan sebagaimana model berikut ini yang tampil pada layar. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jenis, disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang luas. Laporan penelitian merupakan bagian dari karya ilmiah. Oleh karena itu, penulisannya harus sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Sistematika laporan penelitian yang lazim dipergunakan adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan kepustakaan. Terdiri dari A. Penemuan-penemuan sebelumnya, B. Teori yang mendasari, C. Kerangka pemikiran, dan D. Hipotesis. Sedangkan bab 3, metodologi penelitian,
terdiri dari 3 poin, yaitu A. Metode penelitian, B. Pemilihan populasi, sampel dan teknik sampling, dan C. Teknik pengumpulan data. Di bab 4 yaitu pembahasan, terdiri dari 3 poin, yaitu deskripsi hasil penelitian, B. Analisis data penelitian, dan C. Pembahasan. Dan yang terakhir itu bab 5 adalah penutup, terdiri dari 2 poin, yaitu kesimpulan dan saran, serta daftar perpustakaan dan lampiran-lampiran. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 8 mengenai analisis kuantitatif dan laporan penelitian. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.